Nah ini potensi sinergi Pak. Sinergi biasanya dua. Ini harus apa ya? Harus kita bisa lihat. Oh ternyata sinergi penghematan biaya lumayan nih, ada seperti itu. Yang tadi misalnya untuk overhead cost gitu ya. Dari untuk orang support itu misalnya yang tadinya apa dua perusahaan digabungkan mungkin jadi lebih efisien seperti itu. IT-nya, oh di sana pakai perangkat ini, kita pakai perangkat ini, mungkin bisa salah satu bisa dihilangkan seperti itu. Nah kemudian juga kadang-kadang gini Pak, sinergi, efisiensi biaya. Nah produk nih Pak, ini produk harus hati-hati Pak. Gini, kalau Bapak punya produk yang hampir sejenis, atau kadang-kadang sejenis tapi bermain di segmen pasar yang berbeda, kan gitu kan, seperti itu. Biasanya masing-masing pihak itu kan ingin mempertahankan produknya dia Pak, pasti itu, nggak mungkin enggak, gitu loh. Nah ini bagaimana? Yang ditakutkan begini Pak, barangnya persis sama, barangnya fungsinya sama, marketnya sama. Nah itu mau diapain tuh? Mana yang mau dipakai salah satu? Kan nggak mungkin dua-duanya terus-terusan dijual Pak, mungkin dalam waktu tertentu mungkin boleh lah, tapi setahun kemudian mungkin di stop lah salah satunya. Nah itu sudah harus teridentifikasi Pak. Wah ini kok persis sama ya sama kita ya. Kalau memang udah persis sama ya sudah. Mungkin wah kayaknya udah nggak cocok nih sama kita, nggak memperkuat nih. Terjadi hanya dilusi produk maksud saya. Gitu loh. Transfer pengetahuan Pak. Ini tipenya seperti apa nih? Saya waktu itu kan beli itu kan ceritanya gini. Perusahaan di Indonesia ini yang kita punya, ini ketika mau melayani luar negeri, mereka nggak percaya diri gitu loh. Capability-nya kurang, makanya kita beli gitu kan perusahaan di sana, walaupun dari sisi size kecil gitu loh. Tetapi sekarang bagaimana nih, size kecil kita beli, kita transfer knowledge-nya ke sini, ke perusahaan yang lebih gede gitu kan. Kan ada beberapa aspek. Satu, dia punya ini nggak, punya keterbukaan nggak mentransfer ilmunya itu, ya kan. Bisa jadi begini, dia takut juga gitu kan. Kedua, ini kan perusahaan gede nih, ini perusahaan kecil gitu loh. Kok kita sih disuruh belajar sama dia gitu kan? Nah ini harus dipelajari Pak. Ada potensi nggak untuk melakukan transfer knowledge? Kalau enggak, susah juga. Teknologi, kadang-kadang perusahaan kecil tuh Pak, dia nyaman dengan teknologi itu aja. Padahal kalau dia kalau dia ingin masuk ke segmen ke atasnya, dia harus ganti teknologi. Tapi dia nyaman dengan teknologi sekarang. Kalau kita bilang Pak ini ganti, gini, dia nggak mau, gitu loh. Atau kita bilang nanti dari grup kita punya teknologi Pak, kita pakai ini. Mereka bilang enggak, orang saya sudah terbiasa dengan ini, kita nggak punya masalah dengan ini. Dia nggak bisa ngeliat lagi, nggak bisa melihat ada efisiensi di situ. Nah, ini juga jadi masalah nanti. Kemudian pendapatan ya. Kalau pendapatan ya tadi ya, lebih ke produk ya. Produknya di market yang berbeda nggak, atau di market yang sama nggak, produknya sama nggak jenisnya, seperti itu. Ada bagus sih, misalnya Bapak mungkin udah kuat di Jawa gitu ya, tapi Bapak mau masuk ke Sumatera, atau Bapak mau masuk ke Kalimantan gitu kan, Bapak nggak kuat gitu loh di Sumatera. Nah kalau begitu kan enak ya, oh berarti yang Sumatera kita akan ngandalkan jaringannya dia, sehingga produk yang ada di kita jual lewat dia nanti. Sedangkan produk dia di sana nanti biar bisa nembus Jawa, kan lebih enak tuh. Tapi seringkali ada overlap pasti, sedikit banyaknya ada overlap gitu loh. Nah kalau dia ada overlap, bagaimana nih manage-nya nih? Siapa yang akan kita pakai? Pasti ada tahapannya Pak, nggak langsung bisa hari pertama, udah yang satu berhenti. Bahaya, pasti operation kan pasti terganggu Pak ya, bahaya.